Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami ingin mendemonstrasikan TCP dan UDP dengan soket programming. Lalu pada kelompok kami berisikan 4 orang, yaitu ada Rahadian Fajar dengan NIM 24060111191300075. Lalu ada Gregorius Billy dengan NIM 24060111191300076. Lalu ada Satrio Bagus Pinandito dengan NIM 24060111191300077. Lalu yang terakhir dengan saya sendiri, Afan Noviananda Putra dengan NIM 24060111191400120. Berikutnya akan didemonstrasikan oleh Radian Fajar Nugroho tentang TCP, dan berikutnya lagi akan didemonstrasikan oleh Gregorius Willy tentang UDP. Pada kali ini saya akan mendemokan TCP dengan soket programming. Sebelum saya memulai, quick review dari TCP. TCP itu adalah jaringan protokol dengan singkatan transfer protokol yang memungkinkan komunikasi lebih stabil antar aplikasi. TCP sendiri sangat konsisten dipakai oleh internet protokol, makanya seringkali TCP ini disebut dengan TCP IP. Mekanisme komunikasi antara dua sistem yang menggunakan TCP dapat dibuat dengan soket dan terkenal sebagai soket programming. Soket programming sendiri adalah konsep dari network programming yang memiliki konsep bahwa penulisan program dieksekusi dengan sistem ganda atau banyak yang terhubung satu sama lain dengan network atau jaringan. Pada kali ini saya akan mendemokan soket programming dari Transfer Control Protocol atau TCP. Pertama-tama saya menggunakan pemrograman Java untuk mendemokan ini. Lalu terdapat dua file. Yang pertama client.java, lalu ada server.java. Pada client.java ini, klien ini digunakan untuk menghubungkan ke server dan sebagai masukan input yang akan muncul ke server. Jadi saat koneksi terhubung ini, server kan akan membuat soket. Lalu klien bisa merequest untuk terhubung ke dalam server. Jadi ketika nanti sudah terhubung, klien bisa sebagai input yang akan masuk ke server. Jadi di klien ini pertama-tama pada kelas klien ini ada data yang akan diambil sebagai command line argument, yaitu pertama-tama IP address, port number, name-nya di sini sebagai integer atau parse integer. Lalu ada nama dengan tipe data string, gender dengan tipe data string, dan request. Lalu setelah itu langsung ke dalam pemrogramannya. Dia menggunakan try and catch atau eksepsi. Di dalam try-nya ini ada pertama-tama yang harus dibuat adalah soket ini diinstansiasi, lalu port number yang diinginkan akan dispesifikasi. Jadi saat menjalankan pemrograman, dia langsung menulis Java client dengan request dengan menambahkan port number baru, nanti ada requestnya. Nanti akan saya coba contohkan eksekusi. Lalu di sini ada mendeklarasi stream dan properti lainnya seperti output stream writer, input stream reader, string buffer, string response, dan integer x. Di sini
dideklarasi terlebih dahulu untuk memudahkan saja. Lalu pertama-tama soket ini akan mengambil output stream penulisnya untuk mengirim permintaan dan pengakuan. Jadi mengirim permintaan dan pengakuannya ini ke server.java. Lalu penulis stream diinstansiasi, yaitu ada output stream writer, new output stream writer, output stream. Lalu setelah sudah diinstansiasi, output stream writer-nya akan menuliskan request. Setelah menuliskan request, lalu request-nya ini akan dikirim. Nah, setelah itu dia akan mengambil input stream penulisnya untuk mengirimkan permintaan dan pengakuan lagi. Kalau tadi sebelumnya output, sekarang dia akan meminta inputnya. Lalu diinstansiasi terlebih dahulu. Setelah itu dibuatlah string buffer. Nah, string buffer ini untuk membaca masukan. Selama dia true atau benar, dia akan menulis semua karakter yang akan masuk. Dia akan terus membaca sampai di terminate. Di sini di terminate itu jika X sama dengan tanda pagar atau X sama dengan +1. Nah, lalu ada respon sama dengan string buffer to string. Ini untuk merespon dari string buffer yang akan memindahkan tipe datanya ke dalam string. Lalu dia akan memprint hasilnya dengan sistem out.println response. Setelah itu soket akan di close kalau sudah. Nah, lalu di sini ada eksepsi, catch exception. Semisal nanti data yang masuk tidak sesuai dengan yang diminta, dia akan langsung menjalankan eksepsi. Itu untuk client.java. Lalu ada server.java. Oh ya, sebelumnya saya lupa bilang tadi, khusus penggunaan network protocol ini, TCP maupun UDP, dia itu di library-nya ada menggunakan import dari library java.io dan java.net. Ya, selanjutnya server.java ini tadi kan sebelumnya client.java akan mengirim masukan nih. Nanti server.java ini dia akan membuat soket terlebih dahulu sebelum klien memberi masukannya. Nah, server.java ini nanti ketika menerima request akan menerima dari klien. Nah, terus ini ada kelas request processor extend thread. Jadi di sini ada dua kelas sebelumnya, yaitu kelas server dan kelas request processor. Nah, di sini pada kelompok kami menggunakan kelas request processor itu. Thread ini digunakan supaya server bisa menampung banyak klien yang terhubung. Ketika saya mendemokan misalnya nanti kliennya terdapat 2, servernya ini bisa menampung lebih dari 2 klien. Nah, nanti semisal kliennya akan dia merequest nih, jika soket yang diberikan sama klien sama yang ada di server, maka klien bisa terhubung. Semisal servernya membuat port 550, lalu kliennya membuat port 550, nah itu dia akan bisa terhubung, lalu dia akan start. Kalau semisal berbeda satu angka pun, misalnya 5 klien meminta 5051, nah itu dia tidak akan terhubung. Lalu di sini ada sama seperti client.java, dia dideklarasikan terlebih dahulu. Setelah dideklarasikan, dia akan mengambil input stream penulisnya untuk mengirim permintaan dan pengakuan. Ini juga dia sama dengan sebelumnya. Dia akan terus membaca sampai di terminate. Kondisi terminate-nya sama dengan yang ada pada client.java. Lalu di sini ada request string buffer to string. Jadi requestnya ini akan masuk, dia akan memprint ulang requestnya. Jadi di sini request itu kan sebenarnya ada name, nama, gender.
Nah, ketika sudah tanda pagar ini, maka dia pembacaannya sudah terminate. Lalu permintaan data ini diuraikan nih. Dia ada tem 1 sebagai memori, tem 2 part 1. Tem ini untuk permintaan request index dari koma. Lalu part ini requestnya substring, name dengan integer, parse integer, name part 2, gender part 3, part 2 ini yaitu string sendiri. Lalu dia akan memprint hasilnya, name, nama, dan gender. Nah, lalu ini ketika request sudah masuk, sudah diuraikan, sudah diproses, dia datanya akan dikirim, lalu dia akan menghasilkan response data save atau mengambil output streamnya penulisnya untuk mengirim permintaan dan pengakuan. Ketika outputnya sudah ditulis responsnya, output stream writer dia akan mengirim respons, lalu dia akan mengeluarkan hasilan respons. Setelah itu baru soketnya akan ditutup. Jika masukannya tidak sesuai, dia akan menjalankan eksepsi. Lalu pada kelas server ini terdapat server socket dan integer port number. Nah, kan tadi di client.java-nya ini dia menuliskan kalau misalnya menuliskan port number yang diinginkan. Nah, server ini dia akan menuliskan port number yang akan dibuat. Pertama-tama menginisialisasi server socket dengan port number, yaitu dengan ini server socket new server socket this port number. Nanti dia akan start listening. Lalu semisal dia tidak sesuai, dia akan menjalankan eksepsi. Lalu di sini ada start listening. Nah, start listening ini dia ketika jalankan ada variabel socket. Terus kalau semisal true, dia kalau semisal jalannya udah sesuai nih, klien memasukkan port number yang sesuai, dia akan jalan. Lalu dia akan menghasilkan output dari server listening on port, tambah this port number untuk menghasilkan port number jadi keluaran. Lalu socket server socket .accept. Nah, server socket .accept ini server itu kan dalam mode dengar atau menunggu dari klien. Nah, ketika dia udah masuk, server akan menerimanya. Atau accept ini sama dengan server socket menerima masukan dari klien. Nah, sudah terima, di sini saya menambahkan print request arrive, atau artinya requestnya sudah diterima. Lalu ada new request processor kurung buka socket kurung tutup. Nah, itu dia untuk mengalihkan permintaan ke prosesor dengan referensi dari socket. Setelah itu terjadi eksepsi, baru ada mainnya. Mainnya ini terdapat integer port number sama dengan integer .parse integer dengan server juga. Oke, lalu kita akan mendemokan socket programming menggunakan CMD. Pertama-tama kita akan mengompil server.java. Setelah dikompil, kita akan menjalankannya Java server dan menuliskan nama portnya, Java server portnya 550. Lalu dia langsung server listening on port. Nah, ketika dia listening on port, dia itu akan menunggu masukan dari kliennya. Makanya kita akan menjalankan mengcompile client.java, lalu java client IP address localhost, lalu nama portnya, name, pertama name saya terlebih dahulu, lokal 375, nama saya Rahadian, gendernya laki-laki. Oke, data save. Kalau data save berarti sudah masuk di dalam server ya. Kita coba lagi Java client localhost
550 376 Willy laki data save. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita coba lagi Java client localhost 550 377 Dito laki. Oke, data save sudah masuk, respon bisa. Selanjutnya Java client terakhir localhost port number 550 400 40 120 Avan laki. Oke, data save masuk ya. Ini ada pertama-tama ada saya hadiah 375. Lalu dia akan listening lagi request yang diminta 376 Willy laki-laki. Dia setelah diuraikan dia akan terjawabkan gitu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soket programming untuk UDP. Di sini ada dua file, yaitu UDP client dan UDP server. Akan saya jelaskan untuk yang client terlebih dahulu, karena client ini adalah mengirim datanya. Jadi pertama, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java, dan untuk melakukan soket programming kita perlu mengimport beberapa library ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita membuat kelas dengan nama UDP client. Ini sesuai nama filenya ya. Ini adalah kelas mainnya. Kemudian ada scanner SC, diinisialisasi sebagai scanner ini untuk memasukkan data yang akan kita kirimkan. Lalu untuk langkah pertamanya kita membuat objek socket untuk membawa data. Jadi di sini adalah menggunakan datagram socket dengan nama DS, ini atributnya. Kemudian kita inisialisasi dengan new datagram socket. Lalu untuk IP-nya dengan jenis init address ini menggunakan init address .get localhost. Jadi menggunakan localhost yang ada di komputer saya. Kemudian kita membuat array byte dengan nama buff. Jadi ini untuk buffer. Nanti kita isi dengan null terlebih dahulu. Kemudian di sini akan melakukan looping selama user tidak memasukkan byte. Jadi byte ini adalah masukan untuk keluar dari server gitu. Jadi apabila byte ini dimasukkan, nanti programnya akan berhenti untuk client dan juga servernya. Jadi di sini selagi user ini tidak memasukkan byte, pertama akan mencetak ini input data. Nah, kemudian kita akan memasukkan data yang akan kita kirimkan di string inp sc next line ini. Kemudian data yang kita masukkan tadi akan dikonversi dari string menjadi byte array, karena pengirimannya itu menggunakan array byte ya begitu. Nah, byte array ini tadi yang sudah kita bentuk sebelumnya bernama buff ini. Nah, buff ini inp get bytes. Jadi untuk mengubah string tadi masukannya tadi menjadi byte array. Kemudian untuk langkah keduanya yaitu membuat datagram paket untuk pengiriman data. Jadi pengiriman datanya ini berupa datagram paket, dan untuk membuatnya itu yaitu dengan datagram paket dpsend. Ini nama datagram paketnya adalah dpsend. Ini datagram paket. Nah, kita masukkan tadi buff-nya, kemudian buff length, IP-nya, dan 1234. 1234 ini nanti di server. Jadi servernya ini untuk soketnya di port 1234 begitu. Nah, kemudian setelah membuat datagram paket, kita akan meminta panggilan untuk mengirim data. Jadi datanya ini akan dikirim menggunakan perintah ini, ds.send dpsend. Nah, kemudian untuk terakhir, apabila kita ingin keluar dari program ini, kita bisa memasukkan ini by ini dulu untuk string. Nah, jika kita masukkan by, maka dia akan break. Jadi program ini akan selesai. Itu dari kliennya. Sedangkan untuk servernya
kita perlu masukkan ini, library ini. Mungkin perbedaannya di sini. Jika di client menggunakan Java Util Scanner, maka di server diperlukan JavaNet Socket Exception. Pertama kita membuat kelas UDB server sesuai nama filenya. Ini adalah main class. Kemudian langkah pertama membuat socket dengan port 1234. Portnya ini bebas ya, tapi di sini saya menggunakan 1234. Datagram socket ini adalah DS. Kita inisialisasi new datagram socket. Kemudian byte receive new byte. Nah, ini receive ini byte ini akan menerima apa yang dikirimkan dari server tadi. Kemudian datagram paket dp receive sama dengan 0. Untuk pertama kita set sebagai 0 terlebih dahulu karena dia belum menerima data. Kemudian akan melakukan ini, looping ini, while true. Nah, true-nya ini yang dimaksud adalah jika user tidak memasukkan by. Maka pertama kali adalah dp receive, ini untuk langkah keduanya, yaitu membuat datagram paket untuk menerima data. Jadi setelah soketnya dibuat, maka selanjutnya adalah membuat datagram paket untuk menerima data yang dikirimkan oleh klien. Di sini dp receive sama dengan new datagram paket receive sama receive length. Selanjutnya untuk langkah ketiganya yaitu menerima data dalam byte buffer. Jadi data yang dikirim tadi dari klien kan kita memasukkannya adalah string. Dari string kemudian diubah menjadi byte. Kemudian dari byte ini diterima oleh server itu dengan ds receive dp receive ini. Kemudian data yang diterima tadi akan di print dari server ini. Nah, jadi dapat dilihat di sini. Nah, kemudian ini jika data yang kita terima ini adalah by, maka akan mencetak ini, klien mengirim by exiting, kemudian break. Jadi konsepnya sama seperti sebelumnya. Apabila user dari kliennya ingin memasukkan by, maka akan selesai, perulangannya ini akan break. Kemudian tadi apabila sudah menerima data, maka akan menghapus buffer dari setiap data setelah data dikirim. Jadi data dikirim kemudian diterima, maka buffer dari masing-masing data itu dalam sekali pengiriman akan dihapus untuk setiap pengirimannya. Nah, di sini ada untuk konversi dari byte array menjadi string. Jadi tadi kan dari klien mengirimnya berupa string, kemudian diubah ke byte, kemudian dari server diterima dalam byte, untuk ditampilkan perlu diubah menjadi string lagi, dan metodenya adalah ini. Oke, mungkin bisa langsung saya coba. Di sini kita ketikkan cmd, dan untuk pertama kita compile yang server dulu, java udb server.java. Oke, kemudian java udb server. Nah, sudah di-compile. Kemudian untuk selanjutnya kita akan compile yang kliennya, cmd, kemudian java udb client.java. Lalu kita jalankan java udb client. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan data. Ini saya akan masukkan data dari anggota kelompok ini. Pertama kali sesuai urutan ini ya. Ini sepertinya biar bisa dibandingkan. Ini untuk servernya dan ini untuk kliennya gitu. Pertama ini saya masukkan Radian Fajar. Oke, kita enter ya. Nah,
Jadi untuk UDP ini karena istilahnya itu adalah pengirimannya ada berupa dengan metode fire and forget, jadi dari klien langsung mengirim ke server, diterima oleh server begitu saja. Tidak ada pengecekan, berbeda dari TCP yang apabila dari klien mengirim ke server, kemudian server akan memberikan suatu tanda gitu kembali ke klien. Jadi ada sinkronisasi untuk TCP. Namun di UDP ini atau User Datagram Protocol ini fire and forget. Jadi dari klien langsung dikirimkan begitu saja ke server. Kemudian untuk nama selanjutnya itu saya. Oke, berhasil. Dan yang terakhir. Oke, berhasil semua. Jadi cukup sederhana untuk UDP ini, hanya mengirim dari klien langsung ke server begitu saja dan sudah. Jadi UDP ini cocok untuk streaming. Jadi karena streaming itu perlu sesuatu yang cepat, makanya UDP ini digunakan untuk hal tersebut karena tidak perlu pengecekan berulang-ulang gitu ya, untuk memastikan data itu diterima. Oke, untuk membuktikan tadi kita masukkan by. Nah, apabila kita masukkan by, maka di sini data dari klien mengirim by exiting. Jadi programnya ini yang sudah kita run tadi selesai. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan UDP. Terima kasih.